Kalau umur sudah 40 tahun, hati-hati artinya. Karena banyak sekali asar sahabat, tabi'in maupun hadis yang mengatakan bahwa tentang bahayanya umur 40 tahun kalau ada perubahan akhlak, kalau ada perubahan kelakuan dari sebelumnya. Umur 40 itu umur manusia berada di puncak pemikiran, puncak kekuatan, puncak segala-galanya. Kalau orang sudah lewat 40 terus semuaan menurun. Wa qala, berkata Suaid bin Ghaflah, innal malaikat tamshi amamal janazah wa yaqulun ma qaddam wa yaqulun nas ma tarak. Malaikat berjalan di depan jenazah. Kita mengantar ke kubur, itu malaikat berjalan di muka jenazah. Dan mereka berkata, ma qaddam, apa yang dia dahulukan, apa yang dia siapkan. Artinya nang mati ini di belakang kita, apa garang persiapannya sudahnya mati. Adakah amalnya apa, adakah ibadatnya apa, apakah ada kebaikannya apa yang dia dahulukan. Jadi kalau malaikat itu bertanya satu dengan yang lain, apa amal mayit yang sudah dia dahulukan ke hadapan Allah sebelum dia datang. Wa yaqulun nas, sedangkan manusia satu dengan yang lain menanyakan matarak, apa yang dia tinggalkan. Kalau manusia bertakon berapa buahnya bisi rumah, berapa buahnya, berapa banyak bisi kabun, berapa bisi anak. Nah itu yang ditakunakan manusia. Kalau malaikat kada, malaikat yang ditakunakannya apa yang dia dahulukan, apa yang dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Aswad ibnu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, qala ibnu Mirsadin, intahaz zuhdu ila samaniyatin minat tabi'in. Sampailah zuhud kepada 8 orang dari orang-orang tabi'in. Orang-orang tabi'in itu semuaan zuhud, tapi ada 8 yang zuhudnya itu melebihi dari yang lain-lainnya. Minhum, sebagian mereka, Al-Aswad ibnu Yazid. Al-Aswad ibnu Yazid ini salah seorang tabi'in yang zuhudnya itu melebihi daripada tabi'in yang lainnya. Karena yasumu, dia puasa hatta yasparra wa yakhdarra, sampai kuning tubuhnya, hijau. Nah, pucatnya itu luar biasa. Kalau kuning itu pucatnya biasa aja, tapi kalau kayak biru sudah tuh pucatnya parak mati. Nah, orang tuh parak mati biru. Falamma tudira baka, manakala beliau mendekati wafat Aswad bin Yazid ini, baka, beliau menangis. Faqila lahu, ditakuni orang, ditanya orang, ma hadzal jaza, apa ini keluh kasah, kenapa pian ini menangis hendak mati? Sudah ibadah macam ini, zuhudnya macam ini. Faqala Jarsidin, mali la ajza, tidak ada alasan bagiku tidak keluh kasah, tidak ada alasan bagiku tidak keluh kasah. Wa man ahaqqu bidzalika minni, dan akulah orang yang berhak dengan keluh kasah itu. Siapa aja yang kada keluh kasah macam ini, dan aku yang paling berhak keluh kasah. Wallahi law utitu bil maghfirah min Allah la ahammanil haya'u minhu bima qad sana'tu. Demi Allah, Jarsidin, jikalau didatangkan aku ampunan dari Allah,
sungguh merisaukan akan daku, malu dari Allah dengan apa yang telah aku kerjakan. Kalau aku di sini diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Tapi sabuting aku pikirkan betapa malunya kena aku berjumpa Allah. Nah, sopannya berjumpa Allah. Bandingannya macam apa? Innar rajul la yakunu bainahu wa bainar rajul az-zambu as-saghir fa ya'fu anhu fala yazalu mustahiyan minhu. Seseorang Yazidin, seseorang adalah antaranya dan antara orang lain kesalahan kecil. Dia maafkan daripadanya, tapi dia senantiasa malu daripada orang itu. Kan kayak itu kalau kita pernah berbuat salah lawan orang, kita pernah menzaliminya, pernah nyakitinya, kita dimaafkannya, selesai. Tapi tetap kita bila-bila bertamu kita sopan lawaninya karena pernah berbuat salah denganinya walaupun sudah diampuni. Nah ini yang kurisaukan lawan Tuhan kayaknya di akhirat. Aku berbuat dosa diampuni Tuhan, tapi kena aku malu berjumpa Allah. Karena pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa. Jadi yang aku risaukan itu bukan masalah dosa, yang aku risaukan masalah neraka. Yang aku risaukan itu masalah kena betapa malunya aku bertemu Allah karena aku pernah berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aswad bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu. Masruq ibn al-Ajda' radhiyallahu ta'ala. Kemudian lagi di antara aulia Allah ada yang namanya Masruq ibn al-Ajda'. Qala berkata Masruq, bihasbil mar'i minal jahli ayyu'jiba bi'amali wa bihasbil mar'i minal ilmi ayyakhshallaha. Berkata Masruq ibn al-Ajda', cukuplah seseorang itu dikatakan jahil bahwa dia ujub dengan amalnya. Orang yang ujub dengan amal itu orang jahil, walaupun dia punya ilmu tinggi, tapi kalau masih ujub dengan amal itu berarti orang jahil. Ujub dengan amal artinya merasa kemampuan diri beribadah kepada Allah. Itu ujub, merasa hebat kawa sembahyang malam, merasa hebat kawa khatam Quran, merasa hebat kawa puasa Daud, merasa hebat tanpa mengingat itu anugerah Allah. Itu ujub, itu orang jahil di situ. Cukuplah ujub itu sebagai bukti jahilnya seseorang. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan alim bahwa dia takut kepada Allah. Walaupun dia kada banyak ilmu, walaupun dia kada tinggi ilmu, tapi dia takut kepada Allah, tuh orang alim ngarannya. Itu orang alim. Nya kada tinggi ilmunya, nya kada luas pengetahuannya, tapi nya takut lawan Allah, maka itu orang disebut alim. Disebut di sisi Allah sebagai orang yang alim artinya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Wa qala, dan berkata lagi Masruq, idza balaga ahadukum arba'ina sana falyakhudh hizrahu minallahi ta'ala. Berkata lagi Masruq, bila sampai salah seorang kaum umur 40 tahun, maka hendaklah dia mengambil kehati-hatian dari Allah Ta'ala. Kalau umur sudah 40 tahun, hati-hati artinya. Karena banyak sekali asar sahabat tabi'in maupun hadis yang mengatakan bahwa tentang bahayanya umur 40 tahun kalau kada ada perubahan akhlak, kada ada perubahan kelakuan dari sebelumnya. Umur 40 itu umur manusia berada di puncak pemikiran, puncak kekuatan, puncak segala-galanya. Kalau orang sudah lewat 40 terus semuaan menurun, kekuatan menurun, ingatan menurun, semuaan menurun. Nah jadi macam apa orang itu akhlak berikutnya itu tergantung bagaimana di umur 40.
Banyak perkataan para aulia Allah di zaman tabi'in mengatakan bahwa umur 40 itu adalah alamat umur dia mati. Macam apa akhlak di 40, itulah akhlak yang bakal dia bawa mati. Kalau dia akhlak di umur 40 cinta kepada dunia, dia matinya akan cinta kepada dunia. Kalau orang akhlaknya di umur 40 itu cinta akhirat, karena dia mati akan cinta akhirat. Di 40 itu merupakan penentuan manusia. Nah, hati-hati dengan umur 40, ujar Masruq bin Ajdah.